Teman-teman mahasiswa dan teman-teman pembelajar ekonomi dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program kita Belajar Ekonomi itu Enak dan Menyenangkan. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu topik menarik tentang bagaimana kita menghitung pendapatan nasional. Kita sudah tahu teman-teman semua bahwa ada 3 pendekatan kita ketika kita menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan pengeluaran. Yang kedua, pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan produksi. Dan yang ketiga, pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan pendapatan. Saya akan mencoba mengurai satu demi satu untuk memudahkan kita semua bagaimana caranya kita menghitung pendapatan nasional. Yuk, saya mulai dengan konsep menghitung pendapatan nasional dengan aspek konsumsi. Kalau kita bicara mengenai aspek konsumsi, pengeluaran maksud saya, maka kita mengetahui dulu pelaku ekonomi. Di dalam ekonomi makro itu ada 4 pelaku ekonomi sebetulnya. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, pengeluarannya itu diwakili oleh konsumsi, kita semua sudah tahu. Konsumsi itu dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan. Yang kedua adalah pengeluaran perusahaan, rumah tangga perusahaan. Pengeluaran perusahaan ini di dalam ekonomi makro kita telah mengenal namanya dengan investasi. Ada yang namanya investasi yang sifatnya tetap, yakni investasi autonomus, dan ada satu lagi investasi yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Tapi pada kali ini kita mengasumsikan dulu bahwa investasi perusahaan itu, pengeluaran perusahaan itulah bersifat autonomus. Yang ketiga adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di dalam ekonomi makro ada 2 sisi dari keikutsertaan pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah itu ada sisi pengeluarannya yang kita kenal namanya dengan government expenditures atau government expense yang kita selalu simbolkan dengan huruf G besar. Dan satu lagi adalah pendapatan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh pajak. Kita sudah paham sekali pajak itu nanti akan mempengaruhi bagaimana disposable income-nya masyarakat. Dan yang ketiga, yang keempat, maksud saya mohon maaf, yang keempat adalah luar negeri. Ini akan diwakili oleh sektor ekspor dan sektor impor. Atas dasar 4 pelaku ekonomi ini dan atas dasar 4 pengeluaran ini, maka sederhana sekali sebetulnya adalah jikalau kita ingin menghitung pendapatan nasional berbasiskan terhadap pengeluaran, maka pendapatan nasional kita itu adalah penjumlahan dari pengeluaran dari rumah tangga konsumen, yakni adalah konsumsi, pengeluaran dari rumah tangga perusahaan itulah investasi, pengeluaran dari pemerintah adalah G, dan pengeluaran untuk sektor luar negeri adalah ekspor minus dengan import. Sehingga pendapatan nasional itu tidak lain tidak bukan itu adalah C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X dikurangi dengan import. Kita sudah paham sekali jikalau perekonomian itu hanya terdiri atas 2 sektor saja, yakni sektor rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan, itu yang kita sebut namanya dengan perekonomian tertutup sederhana. Pada konsep perekonomian tertutup sederhana inilah maka pendapatan nasional itu dari konsep pengeluaran dia hanya apa? Pendapatan nasional sama dengan C ditambah dengan I. Kalau pemerintah sudah ikut terserta dalam perekonomian, maka kita kenal namanya dengan perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup itu artinya apa? Sekarang perekonomian itu terdiri dari 3 pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga konsumen itu diwakili oleh consumption, rumah tangga perusahaan diwakili oleh investasi, dan rumah tangga pemerintah diwakili oleh government expense-nya. Sehingga sekarang kita bisa menghitung pendapatan nasional untuk perekonomian 3 sektor itu adalah C ditambah dengan I ditambah dengan G. Bagaimana dengan perekonomian 4 sektor? Apa yang kita sebut dengan perekonomian 4 sektor? Perekonomian 4 sektor ini sering juga disebut orang dengan perekonomian namanya perekonomian terbuka, open macroeconomic models. Yaitu apa? Sekarang kita melakukan interaksi ekonomi kita tidak lagi hanya di domestik, tapi sudah mengikut sertakan adalah negara-negara lain di luar domestik kita. Ada foreigns, yang dimana ada 2 aktivitas yang dicatatkan dalam ekonomi makro, 1 aktivitas ekspor dan 1 aktivitas import. Aktivitas ekspor dan aktivitas import ini nanti di dalam ekonomi makro itu nanti kita akan catatkan dalam namanya neraca perdagangan. Jadi kalau kita bicara mengenai neraca perdagangan itu tidak lain tidak bukan adalah besaran antara ekspor kita dengan besaran import kita.
Kalau secara matematis, neraca perdagangan itu atau sering juga disebut dengan net export, itu adalah besaran ekspor kita dikurangi dengan besaran import kita. Jikalau besaran ekspor kita ini lebih besar dari besaran import kita, maka kita boleh katakan negara itu memiliki neraca perdagangannya surplus. Bagaimana kalau ekspornya lebih kecil daripada importnya? Jikalau ekspornya lebih kecil dari importnya, maka boleh kita katakan sekarang neraca perdagangan negara tersebut itu defisit. Dan yang lainnya, jikalau besaran ekspornya itu sama dengan besaran importnya, maka neraca perdagangan negara tersebut itu adalah seimbang atau balance. Kembali kepada konsep yang tadi, bagaimana kita cara menghitung pendapatan nasionalnya untuk perekonomian terbuka, perekonomian yang sering disebut juga dengan perekonomian 4 sektor, maka pendapatan nasional itu kita hitung dengan cara apa? Konsumsi ditambah investasi ditambah dengan government expenditure ditambah dengan ekspor minus dengan import. Jadi kalau saya sekarang coba samarikan, perekonomian satu sektor, pendapatan nasionalnya adalah C ditambah dengan I, perekonomian 2 sektor adalah C ditambah dengan I ditambah dengan G, dan perekonomian 4 sektor itu akan adalah C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X dikurangi dengan M. Pertanyaannya sekarang adalah, manakah yang lebih besar? Pendapatan nasional pada perekonomian terbuka atau pendapatan nasional pada perekonomian tertutup? Itu tergantung kepada nilai X dikurangi dengan M. Jikalau X dikurangi dengan M itu positif, artinya neraca perdagangan kita surplus, maka boleh dipastikan besarnya pendapatan nasional pada perekonomian terbuka lebih besar dari perekonomian tertutup. Jikalau neraca perdagangannya seimbang, yaitu apa? X dikurangi dengan M adalah 0, maka boleh dipastikan pendapatan nasional untuk perekonomian 3 sektor sama dengan perekonomian 4 sektor. Besaran pendapatan nasional perekonomian tertutup sama dengan perekonomian terbuka. Bagaimana kalau seandainya yang terjadi adalah nilai ekspornya lebih kecil dari nilai ekspor importnya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika ekspornya lebih kecil dari importnya, maka neraca perdagangannya akan defisit. Ketika dia defisit, maka boleh kita pastikan besaran pendapatan nasional untuk yang 3 sektor itu lebih kecil dari yang 4 sektor. Karena dia defisit. Besaran pendapatan yang 4 sektor itu akan lebih kecil dari pendapatan nasional untuk yang 3 sektor. Demikian bagaimana kita bisa menghitung besaran pendapatan nasional dari konsep pengeluaran. Pada pertemuan berikutnya saya akan membahas bagaimana pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan produksi dan juga berdasarkan pendapatan nasional. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Belajar ekonomi itu enak dan menyenangkan. Salam saya Hisar Sirait dari IBKKG. Selamat pagi.